Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Nani, yang kedua Siti Masitoh, dan saya sendiri yaitu Siti Holisa. Di sini kami akan melaksanakan tugas UAS dengan mata kuliah yaitu Neuroscience dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hadi Setiawan MPD. Dengan materi yaitu fungsi belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Yang pertama itu ada pengertian sistem syaraf. Yang kedua struktur sistem syaraf. Yang ketiga bagian-bagian otak. Lalu ada fungsi otak kiri dan ada fungsi otak kanan. Lalu ada proses terbentuknya ingatan. Dan yang terakhir yaitu jenis-jenis ingatan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya atas nama Nani, kelompok 2, akan memaparkan materi tentang fungsi belahan otak kiri dan belahan otak kanan. Adapun pengertian sistem saraf adalah kumpulan saraf yang kompleks dan sel-sel khususnya yang kena dengan neuron yang mengirimkan sinyal antara berbagai bagian tubuh. Adapun struktur sistem saraf memiliki dua komponen, yaitu sistem saraf pusat, yang kedua sistem saraf tepi. Adapun sistem saraf pusat itu adalah pusat terdiri atas otak, sumsum tulang belakang dan saraf. Dan pengertian saraf tepi adalah terdiri dari neuron sensorik atau kelompok neuron dan saraf yang terhubung dengan saraf pusat. Adapun bagian-bagian otak itu 1. Otak besar, 2. Otak kecil, dan 3. Batang otak, 4. Diencephalon, yang kelima ganglia basal. Adapun fungsi otak kiri mengerjakan tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri ahli dalam 1. Bahasa, 2. Matematika, 3. Analisis, dan 4. Pemikiran berdasarkan fakta. Adapun fungsi otak kanan mengerjakan tugas yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan lebih mahir dalam hal 1. Seni, 2. Musik, 3. Visual atau gambar, 4. Pemikiran berdasarkan intuisi, 5. Isyarat nonverbal, dan 6. Imajinasi. Mungkin cukup dari saya pemaparannya, yang akan dilanjut oleh teman saya yaitu Bu Ito. Silakan Bu Ito lanjut. Baiklah, saya Siti Masitoh akan melanjutkan presentasi dari Ibu Nani, yaitu tentang proses terbentuknya ingatan. Ingatan terbentuk sejak kita lahir dan akan terus terbentuk selama kita hidup. Hipokampus adalah bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang berperan untuk mempertahankan ingatan. Penelitian juga menyatakan bahwa setiap selnya digunakan untuk menyimpan satu ingatan atau memori. Saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap belajar merupakan proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Dan yang kedua, yaitu tahap referensi
yaitu proses informasi disimpan oleh otak. Yang ketiga, tahap retrieval. Jenis-jenis ingatan. Ada 3 jenis. Yang pertama, ingatan sensorik, yaitu ingatan yang berkaitan dengan menyimpan sementara yang dibawa panca indera. Kedua, ingatan jangka pendek, yaitu proses penyimpanan informasi sementara hanya selama informasi dibutuhkan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, ingatan jangka panjang merupakan proses memori yang bersifat permanen. Demikian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Serang dan terima kasih juga kepada STKIP Setia Budi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.